이번 훈련은 인도네시아어로 독수리를 뜻하는 엘랑에 태국과 인도네시아를 합친 타이네시아를 붙여 Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari jet tempur baru TNI Angkatan Udara yang sebulan lagi bos bakal datang sebanyak 2 unit dari Korea Selatan, yaitu T-50I Golden Eagle. Nah, ini gambarnya. Pertanyaannya jadi nanti akan ada berapa unitkah total jet tempur T-50I TNI Angkatan Udara? Ditempatkan di mana? Skadron mana? Setelah ini kita coba ceki-ceki lewat logo dan nomor identitasnya bos. Nah, kemudian nanti kabar kedua datang dari drone tempur baru ANKS yang kemarin telah datang ke kota Mimin di Pontianak. Tapi ternyata drone ini pun ternyata bukan untuk di Pontianak bos, melainkan akan dipindah ke Natuna. Dan drone CH-4 di Natuna akan ditarik balik ke Pontianak. Nah loh, kok gitu? Apakah alasannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas rencana kedatangan jet-jet tempur baru dari Korea Selatan nih bos, yaitu T-50I Golden Eagle yang baru-baru ini diinspeksi langsung ke pabriknya oleh delegasi TNI Angkatan Udara. Nah, jadi admin kutip dari akun resmi TNI Angkatan Udara, dalam upaya memperkuat kekuatan tempurnya, pada Senin 29 September 2025 kemarin, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara atau Wakasau Marskal Madya TNI Teddy Rizahaldi memimpin langsung Commander Inspection ke markas besar Korean Aerospace Industries atau KAI di Sacheon, Korea Selatan bos. Kunjungan ini pun fokus pada pengadaan 6 unit jet tempur T-50I Golden Eagle yang sudah masuk dalam tahap produksi untuk Indonesia dan bahkan sudah ada yang ready bos. Nah, dalam inspeksi tersebut, delegasi Indonesia pun disambut langsung oleh Senior Eksekutif Vice President KAI, Mr. Jae Byung Cha, yang menjelaskan detail proses perakitan hingga kesiapan pengiriman. Wakasau bersama tim tidak hanya mendengarkan paparan tapi juga meninjau langsung nih fasilitas KAI serta melihat T-50I yang akan segera memperkuat skadron udara TNI Angkatan Udara. Dan dijelaskan bahwa rencana pengiriman 6 unit jet tempur ini dilakukan bertahap bos. Dengan 2 unit pertama dijadwalkan bakal tiba pada bulan November 2025 nanti. Nah, artinya 1 bulan lagi ya kan? Dengan rencana pengadaan tambahan 6 unit baru, maka kekuatan T-50I Indonesia praktis bakal naik menjadi 19 unit aktif jika semuanya sudah diterima dan masuk dinas. Loh, kok 19 unit min? Dah, ini bagi kalian yang belum tahu, sedikit admin bagikan info bahwa Indonesia dulu awalnya membeli 16 unit T-50I Golden Eagle dari Korea Selatan dan dikirim bertahap mulai tahun 2013 sampai 2014. Semuanya ditempatkan di Skadron Udara 15, Wing Udara 3, Lanut Iswahyudi Madiun bos. Namun sayangnya dari 16 unit awal, kini tersisa 13 unit aktif di inventory TNI Angkatan Udara per tahun 2025 ini. Pasalnya beberapa unit sudah tidak operasional karena insiden bos. Yang pertama T-50I dengan nomor ekor TT5009 jatuh di Jogja Air Show tahun 2015. Dan terakhir tahun 2022 kemarin T-50I TT5001 jatuh di area Blora. Jadi total kita 3 unit hilang karena kecelakaan. Cukup menyedihkan dan semoga itu yang terakhir bos. Nah, sekarang kita lihat nih dari foto-foto yang ditampilkan, pertanyaannya, untuk skadron mana, wing udara mana jet tempur ini akan ditempatkan? Oke, jadi pesawat T-50I ini bukan sekedar jet latih tempur bos, melainkan fighter ringan yang punya kemampuan serangan darat dan udara. Kemudian untuk penempatannya, nah ini tanpa dikasih tahu bisa langsung kita tebak nih bos, dari logo dan tail numbernya. Jika diperhatikan di sisi hidung pesawat terdapat lambang Wing Udara 3 berbentuk perisai dengan sayap. Itu menandakan afiliasi resmi jet tempur T-50I ini dengan jajaran tempur Iswahyudi. Jadi, jet tempur T-50I ini berada dalam keluarga besar Wing Udara 3 Skadron 15 bos, Lanut Iswahyudi Madiun.
Di mana selain T-50I dari Skadron 15, Wing Udara 3 juga menaungi F-16 Fighting Falcon dari Skadron 3 dan Sukhoi Flanker dari Skadron 14. Kemudian terlihat pada ekor nomor T-5081. Ini juga punya arti khusus bos. Huruf T sekarang menandakan pesawat tempur, jadi T sama dengan tempur. Angka 50 menunjukkan jenis pesawatnya, sementara 81 itu adalah nomor registrasi urut di inventory TNI Angkatan Udara. Dan dengan sistem ini ya, semua pesawat punya identitas unik sekaligus tercatat rapi dalam struktur kekuatan udara nasional bos. Kemudian tak ketinggalan T-50I hadir dengan kemo abu-abu khas tempur modern, berdesain low visibility yang memadukan fungsi stealth visual dengan gaya elegan. Kombinasi itu menjadikan pesawat ini bukan hanya tajam di udara, tapi juga tampil sangar di darat. Dan harapannya ya, semoga tambahan jet-jet tempur ini dapat semakin membuat TNI Angkatan Udara menjadi ampuh ya bos. Singkatan dari visinya yaitu adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Mantap, mantap, jos. Nah, kemudian kabar mantap kedua kembali datang dari jagat alusista Indonesia. Jadi admin kutip dari kompas.com nih bos. Seperti yang kalian tahu, pada Jumat 26 September 2025 kemarin sebuah drone tempur canggih ANKS asal Turki resmi mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak. Namun jangan salah, kehadiran burung besi tanpa awak ini pun bukan untuk menjaga langit Kalimantan Barat bos, melainkan disiapkan untuk diterbangkan ke Natuna, menggantikan peran CH-4 Rainbow buatan Tiongkok. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono. Dan keputusan ini sekaligus menandai pergeseran strategi udara Indonesia di kawasan paling rawan sengketa yaitu Laut Natuna Utara bos. Dan menariknya CH-4 justru ditarik mundur ke Pontianak dan dialih fungsikan katanya menjadi drone latih. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, mengapa drone gacor CH-4 yang sempat jadi andalan di Natuna kini tak lagi dipercaya menjaga garis depan batas utara Indonesia? Nah, ini menurut Mimin jawabannya ya bukan semata-mata soal kemampuan terbang atau kecanggihannya bos, tapi lebih ke faktor geopolitik dan keamanan elektronik juga ikut berbicara. Drone-drone buatan Tiongkok seperti CH-4 ini dikenal rawan isu disisipkan fitur geofence elektrik, yaitu sebuah fitur pembatasan digital yang bisa membuat drone tak bisa terbang di wilayah sensitif yang diklaim oleh sang pembuat, yaitu Tiongkok. Resiko seperti ini jelas berbahaya bila ditempatkan di Natuna bos, dekat dengan jantung konflik klaim Laut Cina Selatan. Selain itu nggak etis juga ya kan? Masa kan drone buatan China kita pakai buat ngawasin tentaranya China sendiri? Cukup aneh bos. Kemudian selain itu untuk drone ANKS, menugaskannya di Natuna ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia ingin melepaskan ketergantungan dari produk China dan beralih pada mitra strategis baru yaitu Turki. Sementara itu drone CH-4 tetap punya peran bos, tetapi kini cukup sebagai guru besar di Pontianak untuk melatih para operator drone TNI Angkatan Udara atau mungkin bisa nanti dipakai di wilayah lain yang nggak bersinggungan dengan Tiongkok. Mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.